Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 13. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan yang menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tangan Tuhan menyertai. Allah selalu hadir menyertai perjalanan hidup seseorang, bahkan dalam keadaan terpuruk yang paling ekstrim pun Ia ada menyertai karena kasih dan kesetiaannya. Kepada orang yang bimbang dan ragu imannya pun, Allah tak pernah meninggalkannya. Hanya saja, mungkin atau mampukah dan maukah manusia membuka tangan dan mengulurkannya untuk dipegang dan dituntun oleh Allah? Pengalaman Rasul Petrus yang kita baca dalam kisah Injil Matius hari ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Petrus memiliki keinginan kuat untuk datang kepada Yesus, bahkan dilukiskan dalam situasi ekstrim, yakni berjalan di atas air. Itu adalah suatu pelukisan kisah yang sangat menantang bagi seorang manusia yang ingin berjumpa dengan Allah dengan berjalan di atas air. Yesus sendiri mengundang Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air, karena Yesus mengenal dengan baik siapa Petrus dan Dia meyakini bahwa iman Petrus dapat menaklukkan ketakutan dalam dirinya walau dihadang oleh angin dan badai. Namun dari pihak Petrus, ternyata ia menjadi ragu-ragu ketika menghadapi badai tantangan dan cobaan yang dapat membinasakan badan dan jiwanya. Keraguan-raguan inilah yang menjadi hambatan Petrus untuk datang kepada Yesus. Tetapi satu hal menarik, Petrus terus berseru kepada Yesus dan meminta pertolongannya, dan Tuhan Yesus pun menolongnya.
Saudara-saudariku terkasih, kisah Petrus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga mempercayai bahwa iman kita kepadanya mampu menaklukkan ketakutan kita dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Namun, keinginan kuat kita untuk berjumpa dengannya masih terhalang oleh rasa takut dan kecemasan, serta niat kita yang tidak mampu melepaskan diri dari dosa, sehingga membuat langkah kita menjadi berat untuk datang kepadanya. Badai dosa selalu menghalangi kita dan membuat kita menjadi ragu. Namun bila kita senantiasa berseru meminta pertolongan, Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari dosa, ketakutan dan kecemasan kita. Ia peduli dan ingin agar kita selamat. Ia mengasihi kita walau kita ragu dan berdosa. Tangannya tetap terulur dan selalu menyertai kita. Semoga demikian. Amin.